ada yang tangannya begini, pisaunya di atas ini. Ya. Ada yang pisaunya di bawah ini. Nah, ini apakah ada? Ya. Apa memang kebiasaan atau memang ada dari? Baik. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sunnahnya adalah orang yang melakukan penyembelihnya ataupun jagalnya menghadap arah kiblat. Nah, sekarang pertanyaannya, posisinya bagaimana? Sebenarnya selama itu kambing atau sapinya menghadap arah kiblat, kita sudah mendapatkan hal yang sunnah. Tadi saya contohkan, kalau memang posisi pipinya yang mana, tentu kita ribet. Pokoknya urusan kakinya semua empat-empatnya arahkan ke arah kiblat, muka kambing atau sapinya pun arahkan ke arah kiblat. Karena kalau kita posisinya tadi, berarti kakinya di sana, kepalanya di sini. Ya, kepalanya di sini, kita pegang ambil di sini. Jadi posisi orang yang menyembelih menghadap arah kiblat, sapinya pun menghadap arah kiblat. Ini lagi-lagi jika memungkinkan. Kalau misalnya kita mau ikat di pohon, aduh ini pohon adanya madep di utara misalnya. Kalau dipaksain ini mau menghadap arah kiblat, kesolokan susah, nggak usah diambil pusing. Karena saya pernah juga ngalamin, sampai ada, oh nggak bisa nih, harus kan, ini kan nggak wajib, sunnah. Tapi menghindari kemafsadatan harus didahulukan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Betul sunnahnya ngadep arah kiblat, tapi kalau ini dipaksa ngadep arah kiblat, bisa jadi ikatannya berbahaya. Maka dahulukan yang ikatannya kuat, walaupun tidak menghadap arah kiblat. Itu teknis saja. Nanti pada prakteknya lihat aja mana yang lebih oke. Kadang-kadang misalnya ada orang yang motongnya misalnya tenaga lebih kuatnya di kanan, berarti mau nggak mau ini yang dia pegang, terserah saja. Yang penting sunnah menghadap arah kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang posisi pisau. Tidak ada ketentuan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW tentang posisi pisau. Yang sunnah itu adalah pisaunya pastikan tajam. Jadi kalau memang ada penyembelih yang merasa lebih nyaman posisinya di atas, karena begini berarti ada juga posisi yang menyembelih lebih nyaman tarik. Setahu saya, bagi orang yang paham pisau, kata mereka tergantung pisaunya. Kalau pisaunya berukuran kecil, mereka lebih nyaman atau tajamnya luar biasa, lebih nyaman ujungnya di bawah, tinggal tarik. Tapi kalau yang ada juga yang pisaunya golok agak panjang, lebih nyamannya dari atas. Lagi-lagi semuanya tergantung mana yang lebih nyaman. Saya pribadi kalau motong tergantung kuat yang mana enaknya. Kadang-kadang dua-duanya saya praktekkan. Capek begini, walaupun lebih enak kalau saya pribadi dari atas ke bawah. Tapi lagi-lagi itu pisaunya harus dipastikan tajam betul, Pak. Sekali tarik selesai. Nah kalau yang nggak tajam begini susah. Kalau yang agak kurang tajam mau nggak mau begini. Yang bisa masih begini. Dan itu makruh kalau sampai pisaunya tidak tajam. Maka pastikan pisaunya harus tajam. Karena panitia harus nyiapin tuh dari sekarang, harus ada asahannya, Pak. Karena pisau itu dipakai sekali, 3 kali lebih sudah hilang ketajaman. Jadi ada yang tugas khusus untuk menajamkan. Jadi itu hanya teknis saja, mau pisaunya di atas atau di bawah, mana yang paling nyaman menyembelih. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Contoh, misalkan dari panitia menginformasikan untuk jatuh ban sapi itu harganya 3,6 ya. Dengan berikut ongkos potongnya 100.000. Ya. Tetapi kalau yang kambing dia ongkos potongnya itu hanya 50.000. Itu masih sudah berjalan ya. Jadi yang saya tanyakan apakah memang itu ada berdasarkan kesepakatan
atau memang ada ketentuan? Karena apa? Ketika sapi itu harga perkorannya iuran itu 3,6, bahkan kambing ini harganya bisa lebih daripada angka tersebut. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah memang sebaiknya disamakan atau memang ada ketentuan yang Baik. Baik. Hadirin rahimakumullah. Kita harus bedakan antara fiqhul ibadah dengan fiqhul muamalah. Kalau kurbannya jelas ini bagian dari ibadah. Pokoknya harus kambing yang udah kupak, usia sapi yang sekian tahun, itu bagian dari fikih ibadah. Tapi kalau persoalan berapa yang kita beli, ini adalah fikih muamalah. Maka berlaku juga fikih muamalah. Maka menurut saya nggak bisa disamain harganya, Pak. Kalaupun hanya sebagai patokan, misalnya tadi sapi patungannya 3.600.000 misal, nggak taunya ketika dikumpulkan 3.600.000 sudah sepakat tuh yang 100 buat biaya operasional penyembelihan, yang 3,5 juta harga sapi. Nggak taunya sampai di sana kalau 3,5 kali 7 21 24,5. Ternyata ketika dibeli di sana harganya bukan 24.500.000, 27 juta. Maka yang kekurangan dari 24,5 ini berarti kurang 2,5 juta. 2,5 juta harus disampaikan kepada yang 7 orang ini. Dibagi lagi 2,5 juta dibagi 7, berapa jadinya? Itu kalau seandainya harganya ternyata bukan 23,5, cuma 21 juta. Ini kan yang beli kadang girang banget, yes, untuk 2,5 juta gua. Dulu ini bikin muamalah. Karena kita diberi amanah, maka sampaikan bapak-bapak yang 7 orang, ternyata uang kan udah dikumpul ini 3,5 juta buat beli sapinya. Alhamdulillah ada bobotnya yang sama, tapi harganya 21.500.000. Ini ada lebihnya 2 juta. Gimana? Mau jadi biaya operasional apa gimana? Toh dipotong biaya operasional tadi udah ada 100 kali 7 ke 700.000 sudah cukup. Maka yang selisih harga tadi harus dikembalikan dulu kepada yang 7 orang ini. Mau dikemanain duitnya? Udah taruh aja di kas masjid baru boleh. Kalau dikantongin aja sama panitia nggak boleh, haram. Berarti dia tidak amanah namanya. Begitu juga kambing. Setahu saya kambing nggak sama harganya, Pak. Ada yang 3,5 juta, ada yang 3.200.000. Kecuali bobotnya nanti udah sama rata, panitia dikasih bonus sama penjual, itu babnya lain, Pak. Misalnya belinya benar sama 3,5 juta, cuman karena saya ketua panitia nganterin kalau beli kambing ke situ, kata penjualnya, Pak Ustaz izin, makasih ya, ini yang dari jamaah al-akhir beli sama saya 10. Ini saya kasih bonus satu kambing 150.000, jadinya 1,5 juta. Buat Ustadz sendiri 500, yang 1 juta bagi deh panitia yang lain buat kopi. Halalan thayyiban. Itu namanya bonus dari penjual. Tapi kalau kita akalin harganya 25 juta, waduh Pak, makin mahal sekarang, nggak ada yang 25 juta. Berapa dong? 29 juta adanya. Padahal belinya berapa? 25 juta, itu namanya culas kita. Apalagi bapak panitia, kecuali bapak calo. Kemarin saya bilang di Majlis Al-Hidayah, boleh nggak jadi calo? Boleh. Calo syariah namanya, Pak. Sama calo syariah, orang nitipin uang, saya beli harga segitu, tahu-tahu kata tukang kambing udah Pak Ustadz bonusnya gopay. Itu namanya calo syariah. Buat saya kalau itu, Pak. Karena nggak ngomong buat panitia, kecuali tahu kita ketua panitia harus yang gopay dibagi-bagi ke panitia yang lain. Kalau ini panitia kayaknya minumannya keren-keren semua ini, makanan snacknya keren-keren, oh ternyata untungnya banyak kemarin beli sama penjual. Apa halal atau tidak? Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Om Mas Jada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya sebagai panitia Pak Ustadz ya bersama teman-teman yang lain, insya Allah kalau patungan segitu kami juga mendekati sesuai dengan kesepakatan Ya. harga yang kita sepakati, mendekati kita potong sebagai angka uang lebihnya itu buat uang potong. Ya. Ya, jadi insya Allah kami panitia tidak akan mencari sapi atau kambing yang kecil. Ya. Kami panitia pengennya kambing yang gede. Ya itu satu. Insya Allah kami juga selalu menanyakan, selalu diskusi dengan yang berkurban. Bahkan saya keliling bahwa siapa yang kurban kambing ongkos potongnya segini 50, saya udah informasikan. Dan juga yang patungan sapi saya juga sama, bahwa lebihnya ini buat panitia, buat yang motong. Ya. Jadi untuk konsumsi lah. Ya. Itu yang telah terjadi di sini. Cuma ada satu masalah ya, tahun kemarin ada ibu-ibu yang datang ke saya bawa 2 ekor kambing, akan membawa 2 ekor kambing tapi minta 20 bungkus. Saya tolak. Saya bilang, Bu, potongnya di tempat ibu aja. Karena kalau 20 bungkus ini sama juga dengan memotong, kami sebagai panitia hanya memotong aja. Itu yang pertama itu Ya. kami tolak. Dan juga kami panitia dari Masjid Jami Al-Akhir juga minta doanya dari Pak Kiai agar kami amanah dalam Ya. menjalankan pemotongan kurban di hari hanya besok. Ya. Baik. Saya koreksi tentang orang yang minta 20 bungkus. Saya ingin sampaikan bahwa kita harus tanyakan dulu, apakah kurban ini kurban yang sunnah atau kurbannya kurban yang nadar? Karena konsekuensi hukumnya berbeda, Pak. Kalau kurbannya kurban sunnah, jangankan dia minta, nggak minta pun kasih. Tapi kalau kurban nadar, nggak boleh. Kalau kurban sunnah, dia minta 20 bungkus. Mari kita hitung bareng-bareng. Kalau satu dia kirim 2 ekor kambing, minta 20 bungkus, berarti per kambing cuma 10 bungkus. Ketentuan agama di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Sunnahnya dibagi 3. Sepertiga buat orang yang kurban, sepertiga buat hadiah tetangga-tetangganya, sepertiganya baru disedekahkan. Jadi kalau nanti tahun ini ada nitip lagi minta 10 bungkus, terima aja tuh kambing. Pak Kiai mintanya daging semua. Hitung dulu makanya saya bilang tadi. Hitung, misalnya daging semua, hitung dulu daging ada berapa kilo. Kalau ternyata dagingnya ada 10 kilo, maka dia boleh ambil 3 kilonya. Bahkan pakai mazhab Imam Malik, dia boleh ambil 5 kilonya. Dan ini susah kan? 5 kilo. Yang penting tadi ongkos potongnya kita minta. Tadi misalnya disepakati oleh panitia Al-Akhyar, ongkos potong 50.000. Minta dulu yang 50.000, mau ngasih berapa bungkus? Dagingnya semua 10 bungkus. Jadi masih ada sisanya kok. Mana sisanya? Masih ada ususnya, masih ada. Siapa tahu itu buat tetangganya, Pak. Emang nggak boleh buat tetangganya? Kan boleh. Atau buat keluarganya, boleh apa enggak? Boleh. Sepertiga buat dirinya, sepertiga buat keluarganya, mamangnya, bibinya, keponakannya, tetangganya, boleh. Yang sepertiga baru disedekahkan. Gak apa-apa, tahun lalu udah terlanjur. Ini mah kalau tahun ini ada yang nitip lagi, kalau cuma 10 kasihin, gampang, tinggal potong-potong aja. Saya juga sama. Jadi kalau dia minta jatah, mungkin dia mau kasih tetangganya, karena khawatir dia tinggalnya jauh dari Al-Akhyar. Kalau seandainya dia ngasih di sini semua, tetangga-tetangganya tahu dia kurban kok nggak bagi-bagi, jadi nggak masalah. Jadi kita nitip, mau berapa bungkus, 10 bungkus, nggak masalah. Daging semua, nggak ada masalah. Ntar biarin pahanya kita buat nyantai rame-rame. Ya itu aja yang saya kritisi. Insya Allah, sebagaimana kesepakatan kita, setiap tahun ada kepanitiaan,
Kalau yang berkaitan dengan syariahnya boleh hubungi saya. Kalau berkaitan dengan syariahnya, tapi kalau berkaitan dengan teknisnya monggo diatur aja. Karena lagi-lagi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian kata Nabi lebih paham tentang urusan dunia. Bagaimana caranya, bagaimana teknisnya. Yang penting tidak melanggar rambu-rambu syariat. Wallahu a'lam. Baik, rahimahullah. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Boleh sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalaupun tidak bisa, mudah-mudahan kita bisa ngerjain puasa Arafah yang jatuh insya Allah pada hari Sabtu, hari Minggu maksud saya, tanggal 16 Juni 2024. Insya Allah hari Seninnya kita melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha, dan dianjurkan sholat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan lebih pagi. Ya, kalau kemarin kita Idul Fitri jam 7 misalnya, maka Idul Adha ini diumumkan kepada seluruh jamaah jam 6.30 kita sudah mulai sholat Idul Adha. Jangan jam 7. Kalau perlu selesai isyraq, masuk waktu duha, sudah lakukan. Jam 6.15 menit tidak ada masalah. Kalau perlu jam 6 panitia udah melaporkan macam-macam. Jam 6 lewat 20 menit kita sudah melaksanakan pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha. Jadi bisa kita sama-sama sepakati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dan tentunya malam Senin yang akan datang kita baru Hari Raya Idul Adha. Kita libur dulu karena Idul Adha, ketemu lagi insya Allah nanti pada tanggal 17 Dzulhijjah. Mari sama-sama kita takdimkan dan bersama-sama bacakan doa Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nafa'na bima 'allamtana minal Qur'anil 'azim. ووفقنا واهدنا الى صراطك المستقيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.